FIFA akhirnya tetap buka peluang bagi timnas Indonesia kontra timnas Cina untuk bisa full penonton meskipun dijatuhi hukuman. Benarkah Emil Audero mendadak akan telat bergabung ke skuad Garuda untuk persiapan melawan timnas Cina di Stadion GBK? Begini target besar oleh Romeni yang tidak sabar melawan timnas Cina di laga lanjutan putaran ketiga di Stadion GBK. Tom Hayat tidak sabar sampai komentar begini menjelang dirinya kembali berkumpul ke skuad Garuda di Bali. Benarkah Elkan Bagot akan kembali diperpanjang kontraknya bersama Ipswich Town hingga akhir musim depan? Duel Eleno kontra Dian James bersama klubnya kini menarik perhatian warganet. Simak informasi selengkapnya sebagai berikut. Palermo diketahui berhasil melaju ke babak playoff promosi ke Serie A Italia di musim depan. Hal ini berpotensi membuat Emil Audero terlambat bergabung ke skuad Garuda untuk persiapan laga lanjutan putaran ketiga melawan timnas Cina. Emil Audero DKK berhasil melaju ke babak playoff promosi ke Serie A. Demikian kutipan dari akun Instagram Football.Indonesia yang memantau perkembangan Emil Audero. Yang menariknya, jadwal playoff promosi tersebut berpotensi bertabrakan dengan agenda timnas Indonesia, di mana pertandingan terakhir Palermo di babak playoff diperkirakan akan berlangsung hingga 2 Juni 2025. Di mana hal itu hanya berselang 3 hari sebelum laga tim merah putih melawan timnas Cina pada 5 Juni mendatang. Situasi ini tentu menjadi dilema tersendiri bagi Patrick Clifford, di mana skuad Garuda dijadwalkan akan memulai pemusatan latihan di Bali pada 26 Mei 2025. Keterlambatan Emil Audero untuk bergabung dengan tim merah putih tentunya akan mengganggu persiapan skuad Garuda. Terlebih lagi penjaga gawang utama tim merah putih yaitu Martin Pes kini dipastikan absen untuk melawan timnas Cina karena akumulasi kartu kuning. Dalam hal ini Patrick Clifford kemungkinan harus menyiapkan alternatif penjaga gawang lain untuk mengantisipasi ketidakhadiran Emil Audero di sisi latihan awal, di mana beberapa nama seperti Nadio dan Muhammad Riyandi bisa menjadi pilihan untuk mengawal gawang skuad Garuda. Ya, di musim lalu Palermo juga berhasil lolos ke babak playoff promosi ke Serie A. Namun sayangnya langkah mereka terhenti setelah dikalahkan oleh Venezia yang saat itu diperkuat oleh Jesus, pemain berdarah Indonesia lainnya. Federasi Sepak Bola Dunia kini digabarkan tetap membuka peluang pertandingan timnas Indonesia kontra timnas Cina tetap digelar dengan disaksikan oleh penonton secara penuh meskipun dijatuhi oleh hukuman. Ya, sebelumnya PSSI secara mengejutkan mendapatkan sanksi dari FIFA buntu dari pertandingan kandang melawan timnas Bahrain pada Maret yang lalu. Pihak FIFA melalui surat resminya kepada PSSI pada Sabtu kemarin memberikan 2 hukuman akibat insiden diskriminasi yang dilakukan oleh supporter skuad Garuda. Dalam hal ini ada 2 hukuman yang diterima oleh timnas Indonesia, yaitu PSSI harus membayar sanksi dengan lebih dari 400 juta. Kemudian PSSI juga diwajibkan untuk mengurangi jumlah penonton hingga 15% di laga kandang, tepatnya di saat menghadapi timnas Cina di Stadion GBK nanti. Kendati begitu, ternyata FIFA masih memberikan keringanan dengan membuka peluang bahwa PSSI masih bisa menggelar laga tersebut dengan kapasitas penuh. Arya Sinulinga menyebutkan bahwa FIFA memberikan syarat khusus kepada PSSI jika laga tersebut ingin disaksikan penonton secara penuh. Ia mengatakan bahwa syarat yang diberikan adalah jumlah kapasitas 15% tersebut diisi dengan para supporter netral seperti komunitas anti diskriminasi hingga keluarga maupun pelajar. Dan kita harus memberikan rencana kepada FIFA, rencana tempat duduk 10 hari sebelum pertandingan. Tapi FIFA juga memberikan ruang untuk alternatif. Boleh saja 15% itu diberikan tapi kepada komunitas anti diskriminasi atau komunitas khusus seperti keluarga, mungkin pelajar atau perempuan. Ya, lebih lanjut ia pun juga menyatakan bahwa FIFA menginstruksikan kepada PSSI untuk membuat rencana dalam tindakan memerangi diskriminasi di sepak bola. Arya menyebutkan bahwa PSSI harus memulai berbagai langkah seperti edukasi terhadap para supporter dalam antisipasi tindakan diskriminasi. Jadi ke depan kita harus mulai melakukan langkah-langkah literasi dan pendidikan ke supporter untuk tidak melakukan hal-hal yang berhubungan dengan diskriminasi, pungkas Arya Sinulinga.
Striker timnas Indonesia yaitu Ali Romeni kini mengaku tidak sabar untuk melawan timnas Cina di laga lanjutan putaran ketiga di Stadion GBK. Tidak tanggung-tanggung, ia bahkan menargetkan 3 poin di laga itu. Tentunya kami akan tampil dengan penuh percaya diri dan semangat tinggi untuk meraih 3 poin, tegas oleh Romeni. Ya, oleh Romeni memastikan bahwa skuad Garuda tidak akan menyerah sebelum peluit akhir berbunyi. Ia meyakini bahwa segalanya kemungkinan bisa terjadi. Bola itu bundar dan semangat timnas Indonesia tidak akan pernah padam. Romeni pun tidak henti-hentinya untuk memanjatkan harapan kepada para supporter. Dukungan kalian di pertandingan sebelumnya sangat luar biasa dan benar-benar memberi kami kekuatan, ujar Romeni. Ya, Romeni mengaku dukungan yang diberikan supporter timnas Indonesia sangat berbekas di hatinya, di mana ia bahkan masih merasakan betul energi dahsyat yang mengalir dari tribun di saat melawan timnas Bahrain di GBK. Kami sangat menghargainya. Kami akan bermain dengan penuh percaya diri dan tidak akan mengecewakan kalian. Mari kita ulangi atmosfer hebat seperti di saat melawan timnas Bahrain, tutur Romeni. Ya, mimpi tim merah putih untuk berlaga di Piala Dunia 2026 memang belum padam. Meskipun jalan menuju Piala Dunia penuh liku, namun secercah harapan masih terus menyala. Hal itu terbukti hingga matchday ke-8 ini, di mana skuad Garuda bertengger di posisi keempat grup C dengan 9 poin. 2 laga tersisa tentu menyimpan potensi 6 poin yang bisa mengubah segalanya, di mana laga kontra timnas Cina di Stadion GBK menjadi kunci utama. Tom Haye kini sudah tidak sabar untuk bergabung ke skuad Garuda untuk pemusatan latihan yang akan digelar di Bali. Ia meyakini bahwa suasana Pulau Dewata yang indah akan membuat para pemain lebih rileks dan fokus untuk mempersiapkan diri untuk menghadapi 2 laga krusial di putaran ketiga. Ya, skuad Garuda memiliki 2 pertandingan tersisa yang sangat menentukan di grup C putaran ketiga ini, di mana mereka akan menjemput timnas Cina pada 5 Juni 2025 sebelum 5 hari kemudian bertandang ke markas timnas Jepang. Untuk mematangkan persiapan ini, kini tim merah putih dijadwalkan akan menggelar TC di Bali. Kabarnya para pemain akan mulai berkumpul di Bali pada 26 Mei 2025 mendatang. Tom Haye pun sangat antusias yang menyambut pemusatan latihan di Bali tersebut. Menurutnya lokasi tersebut memiliki pemandangan yang luar biasa indah. Lebih dari itu, skuad Garuda juga memiliki waktu persiapan yang lebih panjang untuk memperkuat chemistry antar pemain. Tentu saja ini indah sekali, rasanya hampir terlalu bagus untuk menjadi kenyataan. Saya sudah pernah melihatnya sebelumnya, tapi belum pernah ke sana langsung, hanya dari video dan foto. Dan kelihatannya memang sangat bagus, ujar Tom Haye. Hal yang paling penting adalah kita punya lebih banyak waktu untuk bersama, jelas Tom Haye. Ya, Tom Haye merasa atmosfer TC di Bali akan memberikan suasana yang lebih santai dan rileks dibandingkan dengan di Jakarta. Oleh karena itu, para pemain diharapkan dapat memanfaatkan momen ini sebaik mungkin demi menghadapi 2 laga penting yang sudah menantinya. Ya memang, tapi tentu saja tetap menyenangkan, tapi mungkin di Bali suasananya akan sedikit lebih santai. Tentu saja kami tetap fokus di lapangan, tapi di luar itu bisa sedikit lebih rileks juga, kata Tom Haye. Jadi bisa jadi ini akan menjadi minggu yang sangat baik untuk kami dalam mempersiapkan diri menghadapi pertandingan penting yang akan datang. Jadi ya, saya sebenarnya sangat menantikan hal ini, jelas Tom Haye. Bridgestone kini kemungkinan besar akan mengaktifkan klausul perpanjangan kontrak bagi Elkan Bagot dalam waktu dekat ini. Ya, masa depan Elkan Bagot sebelumnya sempat menjadi spekulasi setelah masa peminjamannya di Blackpool berakhir di akhir musim ini. Namun meski demikian, belum ada tanda-tanda tawaran dari Bridgestone untuk memperpanjang kontraknya yang akan habis pada 30 Juni 2025 ini. Namun performa impresif Elkan Bagot bersama Blackpool di musim ini tampaknya membuat manajemen Bridgestone berubah pikiran. Menurut laporan dari media Inggris, kemungkinan besar klub tersebut akan mengaktifkan kembali klausul perpanjangan kontrak untuk Elkan Bagot hingga musim panas 2026 mendatang. Hal itu terjadi karena tim besutan Kieran M. Kenan kemungkinan besar akan kehilangan pemainnya yang berencana keluar dari klub di musim ini. Situasi tersebut membuat Elkan Bagot diproyeksikan akan menambal kekosongan di lini pertahanan klub tersebut di divisi Championship di musim depan. Ya, kendati begitu, ada kemungkinan juga bahwa Elkan Bagot akan kembali dipinjamkan ke klub lain dalam klausul perpanjangan hingga musim depan ini. Namun Elkan Bagot dapat dipanggil kembali dari masa peminjaman pada Januari tahun depan.
Itulah ulasan terkini hangat dan menarik seputar tim Merah Putih yang dapat kami sajikan hari ini. Jangan lupa dukung terus tim Merah Putih di channel ini dan salam olahraga.